Shalom, selamat malam saudara-saudaraku seiman dan yang saya kasihi. Ada sukacita malam ini? Saya lihat di posisi sebelah sini terlalu hangat ya. Bisakah bergeser sedikit ke sini? Puji Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama menghadap hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama, untuk memuji Tuhan bersama dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk malam ini kalau kami bisa hadir di sini Tuhan, berkumpul untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Itu karena kasih karunia-Mu saja, karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus Engkau yang sudah menyertai kami setiap saat. Kami saat ini ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau ajak bangkit berdiri. Terus kasih jarak ya. Tangannya rentangkan ke sini satu. Nah, rentangkan ke sini. Berjajar begitu ya. Jadi nanti kita ada gerakan-gerakan ini. Sudah siap? Setelah itu kasih senyum kanan kiri, katakan Tuhan mengasihi dan menyertai-Mu. Kasih senyum kanan kiri dan katakan Tuhan mengasihi dan menyertai-Mu. Amin. Yang percaya Tuhan ada di sekitar kita dan selalu menyertai kita, siapa angkat tangan? Amin. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Gerakanku selalu memandang Tuhan, tangannya ku selalu memandang Tuhan, amin. Ku selalu memuji Dia, itu ya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Kalau kiri kananku, terus kalau puter-puter ya. Jadi ada gerakan-gerakan untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Siap-siap kiri kanan ku ada Tuhan.
berharap kita kepadanya. Amin. Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau siapkan, saya mau bersaksi sedikit. Bapak Ibu, mungkin 1 bulan yang lalu saya itu pergi ke luar ya. Waktu saya pergi itu saya mengalami jatuh. Jadi jatuh itu saya kesakitan sampai sini bengkak ya Bapak Ibu, bengkak. Dan itu posisinya saya di luar negeri, jadi tidak tahu dokternya di mana. Pada saat bengkak itu saya merasa tidak apa-apa. Tapi saat saya sudah di negara yang lain, maksud di Thailand itu saudara, saya ini tidak terasa sama sekali ininya, tapi seperti tidak ada rasa sama sekali di sini. Malam itu saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini mau menikmati kasih-Mu, kok tambah jatuh gitu. Aku ini mau menikmati
anugerahmu aku mau menikmati liburanku ini, tapi kok tambah jatuh gitu kan. Ada rasa yang apa ya, Tuhan itu melindungi aku mungkin ya, tapi enggak kok sampai aku jatuh gitu. Jadi ada penyesalan yang benar-benar aku ini musuh Tuhan itu tidak melindungi aku. Tapi saat saya malam tidak bisa tidur karena di sini sakit, sini bengkak, dan pihak paginya nggak terasa, ada kesedihan yang dalam di dalam hati saya. Terus saya tidak bisa tidur malam itu sampai dengan tidur sebentar. Habis itu seperti ada nyanyian tuh yang keras sekali Bapak Ibu. Jadi nyanyian itu tepat di telinga saya seperti mengingatkan bahwa kamu itu tidak tak tinggal, kamu itu malah tak lindungi gitu loh. Kenapa seperti dilihatkan kembali bahwa posisi saya jatuh itu tidak di sebelahnya tembok. Tembok itu kan lincip-lincip gini ya. Mungkin kalau saya jatuh di situ mungkin saya sudah dijahit dan lain sebagainya karena memang benar-benar keras. Tapi saya jatuhnya itu di sofa. Jadi saya kenanya di sini, saya pikir tidak ada apa-apa, ternyata akhirnya saya diperiksa saraf saya sebelah sini ini rusak, mati. Jadi tidak berfungsi kembali rasa di sini. Jadi saya saat ini mengalami terapi gitu ya. Tapi saat saya malam itu di sana saya diingatkan kembali, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh masih melindungi kamu gitu. Dan saat itu saya minta ampun sama Tuhan karena saya pikir Tuhan kok gak melindungi aku sih, Tuhan sampai aku jatuh gitu loh. Dan Tuhan mengingatkan kasihnya itu, kalau kamu jatuh di sini malah enggak baik bagi kamu gitu kan. Dan saat itu saya benar-benar minta ampun Tuhan dan saya menyembah sama Tuhan, ya Tuhan kasih setiamu itu memang besar dan aku merasakan benar-benar Tuhan. Meskipun aku kesakitan, aku masih bisa menikmati liburanku gitu. Dan pujian itu sampai saat ini merema dalam hati saya karena saya ingat pujian itu, ingat sakit saya ini karena saya masih proses untuk penyembuhan. Saya percaya Tuhan menyembuhkan saya karena memang katanya ini sarafnya rusak Bu, gak terasa Bu, nanti ada kempes dan lain sebagainya gitu kan. Saya juga sebagai manusia ada khawatir, tetapi saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Amin. Dan pujian ini yang selalu terdengar di telinga saya, mari kita pujikan bersama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat
keadaanmu saat ini. Marilah kita bersyukur karena Dia sayang sama kita. Bersama kami, dan kami selalu bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kerala maya sadakara ya namasi dilamaya se. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, sebab Kau Bapa yang baik, Allah yang setia, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Keralamaya sadalamaya sedara. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab anugerah-Mu besar, sebab Kau Bapa yang baik. Jesus, Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami selalu ingat kasih sayang-Mu yang selalu ada buat kami. Kasih sayang-Mu tidak pernah habis Tuhan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Dan kami merasakan kasih-Mu, merasakan dan menikmati kasih-Mu Tuhan. Kerala maya sana kara Yesus, kerala baya sana kara Yesus. Kerala maya sana kara sana baya. Saudara, mungkin saudara saat ini mengalami hal yang
di luar apa yang saudara inginkan. Seperti saya mengalami sakit yang tidak pernah saya bayangkan. Tapi satu hal, Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Apapun keadaan kita pun, Tuhan masih sayang sama kita. Percaya bahwa saat kita mengalami hal ini, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang melimpah. Amin. Bertambah-tambah. Biarlah Tuhan sendiri yang ngajari kita bagaimana kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ucapkanlah terima kasih-Mu. Ingatlah kasih sayangnya dalam hidupmu. Tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Ajari kami berserah Tuhan. Dan pimpinlah hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan dengan iman. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah ya Tuhan, ajar kami mengerti segala rencana-Mu. Amin Tuhan. Segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Engkau yang
Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku yang ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, dengan iman katakan, menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, ini iman kami. Oh, haleluya. Ajar kami mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Segala rencana-Mu ajaib. Kata Kau Bapa kami yang ajaib. Haleluya. Yesus, terima kasih. Saya beri kesempatan saudara untuk meminta pada Tuhan pengertian-pengertian yang baru. Katakan pada Tuhan kerinduan hatimu malam ini. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ajari kami mengerti segala rencana-Mu yang ajaib itu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak mampu merencanakan hal yang baik pada hidup kami Tuhan.
Kami hanya berserah kepadamu, kami hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami ingin Kau pimpin dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami hanya bisa memandang Engkau, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya bagi hidup kami, tempat kami bergantung ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, dan memberikan pengertian yang baru dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dan mengucapkan doa, mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini saya ingin lebih santai, berusaha mengajak saudara interaktif ya, dua arah. Kita akan membaca bersama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebuah ayat yang terkenal bagi banyak orang Kristen, dan kita akan belajar dari ayat ini malam hari ini agar kita meninggalkan tempat ini dengan iman yang dikuatkan. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalimat yang terakhir kita baca bersama-sama, mulai untuk 1, 2, 3. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ngomong-ngomong tadi Ibu Ita cerita ya mengenai pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu kecelakaan. Ya. Dan ayat ini boleh memberikan pengertian kepada kita semua, juga kepada Ibu Ita secara pribadi, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara tanya nanti, kok bisa akhirnya orang Kristen itu kecelakaan? Ya, hidup di dunia ini tidak semata-mata semua di dalam kontrolnya Tuhan. Manusia diberi kehendak bebas, sehingga manusia perlu bertanggung jawab di dalam hidupnya. Saya memberikan contoh. Kalau orang itu mengkonsumsi narkoba terus-menerus di dalam satu dosis yang makin hari makin tinggi, dan akhirnya dia mengalami sakit dan meninggal, apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak menolong dia? Saya ingin menyampaikan bahwa ada tanggung jawab manusia, di mana kita mesti tanggung jawab. Ada bagian manusia di mana kita mesti tanggung jawab. Ya, contoh, kalau kita tidak berhati-hati,
maka ada kejadian yang tidak mengenakkan. Contoh ya, saudara berdoa, Tuhan malam hari ini lindungi rumahku. Tapi saudara sering lalai, tidak ngunci rumah. Lindungi harta bendaku. Atau besok ada orang yang ngambil sepeda motor. Loh, Tuhan kok tidak ngelindungi? Loh, aku nih mau ngelindungi. Tapi kamu gak pernah ngunci pagermu, seringkali lupa ngunci pagermu. Sepeda motor kunci juga digeletakno di depan. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan merencanakan enggak kehilangan sepeda motor itu? Tidak, karena kelalaian kita. Saudara, misalnya ya, kerja enggak tanggung jawab. Saudara kerja asal-asalan. Kemudian saudara berdoa, Tuhan berkati pekerjaan. Gimana caranya Tuhan memberkati? Kalau Tuhan memberkati orang yang kerjanya serampangan, sembarangan, maka Tuhan itu tidak menepati janjinya. Orang yang benar diberkati, orang yang setia diberkati. Orang yang sungguh-sungguh diberkati. Nah, ini orang tidak sungguh-sungguh diberkati. Jadi ada banyak hal. Selain itu juga ada pekerjaan setan di dunia ini. Maka itu kita perlu berdoa. Tuhan, tudungi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jadi ada banyak hal. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan bisa mengizinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Seperti Ayub, seperti Yusuf, diizinkan. Tapi, dengar baik-baik ya, kalimat terakhir yang 2 kali kita baca apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ujungnya rencana Tuhan itu selalu untuk kebaikan kita. Ujungnya hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Apa yang dimaksud dengan hari depan yang penuh harapan? Saya mau tanya, menurut Pak Nur, hari depan yang penuh harapan itu seperti apa, Pak Nur? Cukup jelas pertanyaan saya? Iya. Skip yang lainnya dulu ya. Bu Kristina, hari depan yang penuh harapan itu apa? Bu Kristina selalu antusias kalau saya khotbah. Oh, ada apanya? Oh gitu, ya. Ya. Oke, satu orang lagi sekarang. Pak Aryadi, hari depan yang penuh harapan itu seperti apa? Hari-hari bersama Tuhan. Oke. Saya ingin memberikan batasan atau definisi yang simpel saja mengenai hari depan yang penuh harapan. Jadi kita ini hidup dengan harapan sesuatu yang baik itu akan terjadi. Itu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara mengalami sakit, kalau saudara mengalami kekurangan, kalau saudara mengalami relasi yang tidak baik, kalau saudara mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini, saudara sangat boleh untuk berharap bahwa sesuatu yang baik itu akan terjadi. Itu hari depan yang penuh harapan. Orang yang paling malang di dunia ini adalah bukan orang yang tidak punya uang, saudara. Bukan orang yang sakit.
bukan orang yang hubungannya retak dengan keluarganya. Bukan. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak punya harapan. Setuju, katakan amin. Itu malang. Itu paling susah. Jadi ketika saudara menghadapi persoalan, waduh, sudah gak ada harapan. Ya. Itu paling malang. Aduh, berarti hidupku gak bisa berubah ini. Gak bisa lebih baik ini. Itu orang yang paling malang. Tapi malam hari ini Tuhan pengen menguatkan iman Bapak Ibu semua. Bahwa di dalam Tuhan, masa depan kita itu penuh harapan. Saudara, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar kita untuk bisa berharap bahwa ke depan ini bisa lebih baik? Bahwa apa yang sedang kita hadapi ini lebih baik keadaannya. Apa yang menjadi dasar? Saya mau tanya. Pak Kiju, apa yang menjadi dasar kalau kita ini orang percaya punya harapan untuk yang lebih baik? Apa yang menjadi dasar? Amin. Terima kasih ya Pak Kiju ya. Siapa lagi ya? Pak Gunawan. Apa yang menjadi dasar bahwa kita orang percaya ini punya masa depan yang penuh harapan? Apa yang menjadi dasar? Terima kasih. Amin. Jadi saudara, kita sudah baca bahwa aku ini punya rencana. Rencanaku ini aku ketahui rencana untuk kamu. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi yang menjadi dasar kita berharap sesuatu itu lebih baik ke depan, itu karena Tuhan yang ngomong. Tuhan yang janji. Bapak Ibu, kita ini bisa berharap kalau ada orang yang ngomong, ada orang yang janji. Betul? Contoh ya, kita sakit, kemudian kita ini ke dokter. Dok, saya sakit apa? Oh, Anda ini infeksi tenggorokannya, minum ini. Bisa sembuh dok? Oh bisa, nanti paling-paling 3-4 hari sembuh. Saudara kira-kira pikirannya enteng enggak kira-kira? Enteng. Ada orang yang kompeten, ada orang yang punya kapabilitas, yang saudara percayai ngomong sesuatu, saudara akan tentram. Oh iya, aku berharap setelah 3-4 hari aku akan sembuh. Kemudian saudara kerja di sebuah perusahaan. Ya. Bos saudara ngomong, nanti tahun depan gajimu akan naik 10%. Saudara sebagai karyawan percaya enggak? Percaya. Rata-rata percaya, kecuali bosnya suka ngapusi. Ya. Janji-janji tinggal janji. Percaya. Tetapi saya ingin mengatakan, siapapun yang berjanji, siapapun yang berkata, yang pertama, bisa berubah. Bukan karena yang berkata itu tidak serius, bukan karena yang berkata itu tidak mampu memenuhi, tapi keadaan bisa berubah. Yang kedua, yang ngomong, yang janji,
Bukan situasinya yang berubah. Tapi bisa salah. Loh dok, katanya 3-4 hari sembuh, kok aku tidak sembuh? Oh ternyata, coba periksa lab, coba di rongsen, coba di MRI. Oh ada benjolan besar, ini kayak tumor ini. Salah dokter ini. Yang ketiga, kalau ada orang yang berjanji ngomong, bisa saja orang itu ingkar janji. Apalagi kalau calon pemimpin yang sedang kampanye. Indonesia bebas kemiskinan. Tuh, arek SMA iso ngomong. Caranya bagaimana? Kamu sudah membuktikan kerja enggak? Anak SMA bisa ngomong. Indonesia bebas korupsi. Caranya apa? Kamu buktikan sudah apa enggak? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan pengen menguatkan iman kita. Apa yang jadi persoalan di dalam hidup kita? Kita perlu berharap hanya kepada Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan. Kita akan membaca Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita berharap masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan, kita perlu punya dasar. Apa dasarnya kamu berharap? Katanya dokter, katanya bosku, katanya papaku, katanya anakku, dia akan bawa aku jalan-jalan ke Bali, ke Singapura. Itu dasarnya. Tapi sekali lagi, apa kata orang yang paling berkuasa sekalipun, itu bisa berubah, bisa salah, bisa tidak terjadi, bisa tidak ditepati. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, itu menjadi dasar yang kuat untuk kita berharap masa depan yang penuh harapan. Itu menjadi bukti, meskipun kita belum melihat masa depan yang penuh harapan, kita punya bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita baca lagi Yeremia 17 ayat 7-8, bahasa Indonesia masa kini. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Lanjut. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air, ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas, tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang pesimis, yang menganggap itu khotbah sudah umum, dan aku tidak ngalami apa yang disampaikan Pak Harun itu. Mungkin ada di antara saudara mempertanyakan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu akan tergenapi. Langit dan bumi akan berlalu. Itu kejadian yang tidak bisa dibayangkan manusia. Langit dan bumi ini kan hancur. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan Tuhan yang kita sembah itu tidak akan pernah berubah.
Kalau dia janji, dia pasti tepati. Pak, aku kok belum ngalami apa sing Bapak ngomong. Nanti kita belajar dari seseorang sampai dia ngalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, di dalam tahun kekeringan, pohon itu tetap menghasilkan buah. Kalau hari-hari ini saudara tanya kepada orang yang berbisnis, maka banyak sekali, mayoritas mengatakan susah, sulit, berat. Tetapi saya percaya, bagi orang yang percaya, berharap senantiasa kepada Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Mungkin kita mengalami juga hal-hal yang sulit, tapi pemeliharaan Tuhan itu tetap terjadi bagi orang-orang yang percaya. Saudara, poin yang ketiga. Yang pertama, apa artinya masa depan yang penuh harapan? Yang kedua, apa dasarnya kita berharap? Yang ketiga sekarang, apa akibatnya kalau kita punya pengharapan akan masa depan yang penuh harapan? Kita baca ayat yang terakhir, Roma 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Kelihatan semua. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau hari-hari ini saudara ngalami ciut hatinya, tawar hatinya, tidak lagi punya pengharapan akan masa depan yang penuh harapan, tidak punya harapan lagi, tipis untuk sesuatu yang baik terjadi di dalam hidupmu. Saya berdoa, Roh Kudus ngasih kekuatan kepadamu untuk bisa tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan itu sumber pengharapan. Apa untungnya kalau Tuhan itu menjadi sumber pengharapan kita? Dikatakan di sini, Tuhan itu akan memenuhi kita itu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, persoalan kesehatan mental ini sesuatu banget di akhir zaman ini. Saya mau tanya, banyak enggak orang yang stres? Angkat tangan. Yang di sini stres? Ya. Banyak enggak orang yang stres? Banyak enggak orang kehilangan sukacita? Banyak enggak orang kehilangan damai sejahtera? Tapi kalau saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera, itu luar biasa. Mungkin kita ini, mungkin saudara tidak punya uang tabungan yang banyak. Mungkin saudara tidak punya dasar untuk senang, untuk damai sejahtera. Gimana Pak nyekolahkan anak 2 tahun lagi mau masuk perguruan tinggi? Gimana Pak bayar kontrakan rumah tahun depan habis? Saudara tidak ada dasar untuk senang, tidak ada dasar untuk damai sejahtera. Tetapi kalau saudara tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri saudara, itu ngasih kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan itu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saya ngomong kesehatan mental itu isu yang berat, isu yang banyak. Jangan saudara berpikir, wah nek soge aku akan seneng, kalau soge aku akan ayem. Kenyataannya belum tentu. Banyak orang kaya ndak tentrem, ndak ayem, ndak sukacita. Itu lihat yang pakai baju oranye-oranye. Soge kan, banyak kan uangnya, nggak ayem, nggak tentrem. Tadi pagi saya dikasih kabar di WA sama
salah seorang pelayan Tuhan di sini, orang yang kaya dulunya, tapi tipu sana, tipu sini, masuk di tahanan Polda, akhirnya stres bunuh diri. Duitnya banyak. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Namanya Petrus, saudara. Petrus loh, namanya. Bukan penembak misterius loh ya. Saudara, ayo kita terus berharap kepada Tuhan. Maka akan ada sukacita dan damai sejahtera. Meskipun keadaan kita sekarang belum baik. Saya akan memberikan 2 contoh. Bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Itu ada masa depan yang penuh harapan. Yang pertama, di Alkitab kita, saudara. Ini di handphone saya maksudnya ya. Di Alkitab saudara, ada yang namanya Ucup. Tahu Ucup, saudara? Yusuf, ya. Ucup itu kalau Sunda, ya kan? Ucup namanya, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya Yusuf. Ketika dia dimasukkan sumur, harapannya besar atau kecil? Saya tanya. Punya masa depan yang penuh harapan atau tidak kira-kira? Ketika dia difitnah masuk penjara, masa depannya penuh harapan atau tidak? Sumur itu gambaran keadaan yang dalam, gelap, susah, jalan buntu. Tetapi orang yang tekun berharap kepada Tuhan di akhir hidupnya, harinya begitu indah. Kuncinya tekun berharap. Yang kedua, hidup bertanggung jawab. Tekun berharap, hidup bertanggung jawab. Jadi dua-dua harus, ya. Meskipun malam hari ini saya tekankan, kita mesti tekun berharap kepada Tuhan. Mimpi ketika dia remaja, dia akan menjadi kepala, menjadi pemimpin. Itu menjadi kenyataan bagi Yusuf. Itu Tuhan yang ngasih mimpi. Seakan-akan Tuhan janji, tapi melewati keadaan yang sulit. Tekun berharap. Hidupnya tanggung jawab. Kerja beneran. Jadi tahanan yang bertanggung jawab. Itu ada di Alkitab. Sekarang saya ingin memberikan contoh yang hidup yang ada di antara kita. Saya mengundang Ibu Lydia maju. Ada mic? Ini nyala ini? Nyala ya. Ya. Delapan tahun yang lalu, kamu masuk tanda petik sumur seperti Ucup. Ceritakan peristiwa singkat saja, 3-4 kalimat. Peristiwa apa 8 tahun yang lalu? Ditinggal bersama 3 anak yang masih sangat kecil-kecil dan punya 1 anak yang istimewa. Selama pernikahan tidak boleh bekerja. Jadi bingungnya itu luar biasa. Apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Bentar, saya dari 8 tahun yang lalu dia ditinggal oleh suaminya. Bukan dengan tabungan,
Bukan dengan harta, tapi dengan 3 anak yang masih kecil. Usianya berapa? 6, 5, sama 3. 6, 5, 3. Apa yang kamu pikirkan pada waktu itu? Putus asa, kayak nggak punya pengharapan. Terus kayak nggak mungkin ini mau tak apa no anak-anak ini. Wes pokoknya saya itu nggak tahu harus berbuat apa, saya nggak tahu. Dan tanpa support dengan banyak, nggak ada yang support kayak seperti itu. Ya. Jadi Ibu Lydia ini adalah orang tua tunggal yang membesarkan 3 orang anak. Karena dia ini sekomsel dengan saya, maka saya tahu sedikit ceritanya karena beberapa kali cerita di komsel ya. Komsel yang dipimpin oleh Pak Tommy. Saya ada di komsel yang dipimpin Pak Tommy. Ada satu cerita yang begitu miris, yang kami semua mendengar itu begitu iba dan terenyuh. Yaitu ada saat-saat di mana dia harus bekerja meninggalkan 3 anak yang masih kecil itu. Dalam keadaan rumahnya itu harus dikunci dari luar. Jadi anak 3 di dalam itu dikunci dari luar. Iya, dikunci. Karena nggak ada yang jaga dan nggak mampu bayar orang yang jaga. Ceritakan ada cerita-cerita yang menarik atau mengagetkan ketika anak-anak itu dikunci. Jadi dulu tuh selama hampir 2 tahun, tiap hari, tiap pulang kerja itu saya harus memberdirikan lemari. Lemari ini pasti jatuh sudah. Entah dinaik apa saya enggak tahu. Harus ngelipeti baju satu lemari tiap hari. Sampai dulu itu ya sering sampai ketiduran di kamar mandi karena kecapean ya toh. Terus pokoknya terus belum lagi spring bed itu kadang-kadang ya bisa basah kena sayur sop ditumpahin satu, kan nggak ada yang jaga semua. Kadang disiram air, pokoknya intinya wis nggak tahu bisa minyak barang pernah ditumpahin. Pokoknya setiap hari saya harus membersihkan itu dan kadang ya sampai capek-capek sampai di kamar mandi, makanya tahu-tahu ketiduran di kamar mandi sering gitu. Iya. Ibu Lydia ini punya teman, salah seorang jemaat kita yang sudah lama dan setia, yang akhirnya membawa ke gereja ini, dan Ibu Lydia bisa bergabung dengan komsel kami. Sesuatu yang luar biasa. Salah satu anaknya itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi 3 anak yang masih 6, 5, 3 tahun, satu berkebutuhan khusus. Dia harus seorang diri membesarkan 3 anak ini. Dan ketika dia bekerja, rumahnya dikunci dari luar. Kita bisa punya pikiran dan perasaan seperti apa melihat kejadian seperti itu. Tetapi anak-anak itu sekarang bertumbuh dengan baik. Sudah 7 tahun ya, 8 tahun. Sudah yang paling besar 13 tahun lebih. Dan sampai hari ini, ketika dia beribadah, berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. 2 minggu yang lalu, dengan pertolongan Tuhan, dia memberikan tanda jadi, membeli sebuah rumah. Rumahnya nggak besar, tapi KTP Surabaya, saudara. Saudara ngerti KTP Surabaya? Ada di wilayah Surabaya, jaraknya kurang lebih 6-7 km dari gereja ini. Karena pertolongan Tuhan. Iya. Ibu Lydia ini menjadi saksi bagaimana di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Sepertinya sumurnya terlalu dalam ketika 8 tahun yang lalu. Tapi ketika dia terus berharap
beribadah dengan sungguh-sungguh, kerja dengan sungguh-sungguh sampai malam kalau kerja. Ya. Kesini nanti sudah mandi apa belum ya? Belum ya. Ya enggak apa-apa, jujur ya. Jujur ya. Iya, karena pulangnya malam. Karena bos dia tanya sama bosnya, "Bos tutup?" Baru jawab, "Tutup po," baru tutup. Showroomnya ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi sampai hari ini Ibu Lydia bisa melihat penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Sampai diberkati Tuhan rumah. Iya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu untuk mengkonfirmasi firman Tuhan, meneguhkan, mengafirmasi firman Tuhan ya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu jalan-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau yang berfirman kan beri masa depan damai sejahtera
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang berada di dalam sumur. Entah itu sumur karena ekonomi, sumur karena relasi yang tidak baik, sumur karena kesehatan yang tidak baik, sumur karena pekerjaan yang tidak baik. Saudara yang sedang menghadapi sumur, ada di dalam sumur, seperti Ibu Lydia 8 tahun yang lalu. Maukah saudara letakkan tangan di dada? Biar Roh Kudus berbicara di dalam hati Bapak Ibu, memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan, agar sukacita dan damai sejahtera itu mengalir di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Sanggup mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, atau apapun juga tekanan, stres yang berlebihan. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan yang diletakkan di dada pada malam hari ini. Tuhan, Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Engkau menjadi Bapa yang kekal bagi kami, Tuhan. Kami percaya ketika Engkau berfirman, Engkau akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kami. Sesuatu yang baik akan terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak terus-menerus ada di dalam sumur. Suatu hari Engkau akan mengangkat kami dari dalam sumur itu. Asalkan kami tekun berharap kepadamu. Asalkan kami hidup bertanggung jawab seperti Yusuf, Tuhan. Seperti Ibu Lydia yang bekerja keras untuk anak-anaknya. Kami percaya, Tuhan, apa yang sudah Kau janjikan akan terjadi di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, Roh Kudus akan menolong hamba untuk meneruskan, menguatkan firman-Mu. Berbicara Tuhan terus-menerus di dalam hati kami, sehingga pikiran kami senantiasa positif, perasaan kami senantiasa sukacita dan damai sejahtera. Hidup kami, Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan. Meskipun kami berada di dalam keadaan yang sulit, kami boleh bersukacita dan boleh, Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Wajah kami, kata-kata kami, sikap kami punya aura yang positif bagi orang-orang di sekeliling kami, dan boleh menyaksikan bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami boleh berharap, dan harapan kami tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhanlah menjadi sumber pengharapan kami. Engkau sungguh-sungguh menolong kami semua, putra-putrimu ya Bapa, untuk hidup terus di dalam pengharapan. Kami percaya masa depan kami penuh harapan. Kami tidak akan ciut, tidak putus asa, tidak mau lagi diperhamba dengan tekanan yang berlebihan karena kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Tapi kami akan merdeka, Tuhan, di dalam sukacita dan pengharapan. Berkatilah setiap umat-Mu di tempat ini, Tuhan, bisa menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini.
karena kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera menghadapi apapun juga, situasi apapun juga, secara intern maupun ekstern, di dalam keluarga maupun menghadapi dunia luar. Kami akan tetap bersukacita dan penuh pengharapan, penuh damai sejahtera, karena kami senantiasa berharap, percaya kepadamu, Engkau yang berjanji, Engkau pasti menepati. Tuhan tolong kami, supaya kami hidup di dalam tanggung jawab yang besar, tanggung jawab penuh. Apapun yang kami kerjakan dengan sekuat tenaga, segenap hati, bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, berkat untuk apa yang jemaat-Mu lakukan dan kerjakan. Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan pertemukan dengan kesempatan-kesempatan emas. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan pelihara umat-Nya. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan buktikan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Kita tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami akan pulang dengan iman yang disegarkan, iman yang diperbaharui, iman yang dikuatkan, agar kami bisa bagikan iman itu kepada orang-orang yang belum beriman kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, bahwa Engkau terus setia berfirman kepada kami, Engkau terus setia menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.